Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini masuk servisan ya sobat-sobat semua. Janda anak dua. Hehe. Kenapa tahu janda? Karena dulu itu adik kelas saya ya, dan termasuk mantan juga. Jadi rumahnya itu tetangga desa. Beliau memang sudah cerai dengan suaminya, dan dengan saya pun itu masih komunikasi masih baik ya, meskipun dulunya bekas mantan pacar ya waktu SMA ceritanya. Nah, ini beliau bawa HP Redmi 7A ya sobat-sobat semua. Posisinya apa ya, rusak parah ini. Jadi buat mainan anaknya jatuh ya, entah jatuh entah dibanting gitu ceritanya. Yang terpenting ini bekas korban buat mainan anaknya ya. Nah, yang dikeluhkan itu jika dicas itu masih ada nyala LED-nya ya sobat-sobat semua. Dan feeling saya ini hanya LCD saja ya. Nah, itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua. LED-nya nyala itu tandanya kan pengisian merespon ya, tetapi tidak ada notif ya di LCD, karena bentuk LCD-nya pun sangat memprihatinkan sekali. Oke lah, langsung saja ya sobat-sobat semua kita bongkar, karena kebetulan orangnya ini masih nunggu ya. Jadi untuk pembongkaran itu juga untuk pemula ya, setiap HP itu berbeda-beda, harap hati-hati ya. Untuk pembongkaran casing itu setiap HP mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi jika yang belum paham bisa lihat di YouTube ya, banyak tutorialnya. Dan saya sendiri pun masih lihat ya kalau emang HP-HP yang belum pernah saya bongkar. Nah, ini baterainya kita copot dulu ya sobat-sobat semua. Dan untuk bezel ya atau tatakan LCD-nya itu emang agak bengkok ya. Coba nanti akan saya presisikan, mudah-mudahan bisa ya. Nah, untuk di Redmi 7A ini unik ya sobat-sobat semua. Biasanya di Xiaomi yang pada umumnya itu fleksibelnya di bawah baterai, tetapi untuk Redmi 7A ini ada di atas baterai ya. Karena ini LCD-nya rusak, jadi kita semakin berani ya untuk mencopotnya. Nah, ini LCD baru sudah saya siapkan. Lalu sebelum dipasang ya, bersihkan bekas lem ya sobat-sobat semua yang tersisa, karena itu jika tidak dibersihkan akan menyebabkan tidak presisi atau mengganjal, karena lem itu kan sifatnya keras. Nah, ini untuk lemnya saya gunakan T8000 ya, warna putih ini kebetulan, karena yang warna hitam saya habis. Kalau untuk warna hitam saya pakai T7000 ya. Kita berikan lemnya di setiap sisinya, lalu kita pasang ya. Hati-hati untuk fleksibel ya, jangan sampai tertekuk. Tetap jaga prosedur dunia perservisan ya, agar jauh dari nombok tool. Nah, jika sudah dipasang ya seperti biasanya sobat-sobat semua, siapkan karet ya. Karena di sini saya sangat familiar menggunakan karet ya, saya pakai karet saja ya. Sebenarnya ada penjepit ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagusan mana, podo wae, kegunaannya sama saja. Yang penting itu lemnya, lalu trik pemasangannya. Jika presisi sudah presisi ya, kita tinggal jepit menggunakan penjepit LCD ataupun karet sama saja ya. Semakin banyak semakin bagus ya. Habis 2 kilo kan lumayan.
Jadi meskipun ini bekas mantan ya sobat-sobat semua, tetapi untuk harga servisan tetap dijaga, nggak pandang bulu ya. Ora pandang bulu, tetap jaga harga servisan. Jadi optimis ya, meskipun kono guyang guyut ndak tergoda. Wis tahu lek. Karena emang mantan saya dulu di SMA ya. Nah ini kurang lebihnya diamkan ya setengah jam ya. Ya kalau buru-buru ya 15 menit lah, itu sudah siap untuk dicopot ya LCD-nya, karet yang ada di LCD ini. Nah ini sudah sekitar 15 menitan, kita copot saja. Untuk pencopotan karet hati-hati, itu sering terjadi dulu ya, saya itu mengenai fleksibel akhirnya tertarik dan putus, akhirnya apa nombok. Nah dari pengalaman itu ya tahu triknya, semakin lama semakin tahu. Nah ini kita presisikan untuk PCB-nya, lalu kita rapihkan kembali ya sobat-sobat semua. Kita rapihkan kembali benar-benar rapih ya seperti semula, agar tujuannya itu user juga puas dengan kinerja kita. Jadi kalau rapih, rajin, enak dipandang. Jadi ada kepuasan tersendiri untuk user ya sobat-sobat semua. Nah ini untuk pemasangan fleksibel juga hati-hati. Jadi semua tetap hati-hati. Jangan buru-buru meskipun ditunggu ya. Kalau buru-buru itu biasanya ada saja masalahnya ya. Jadi tetap hati-hati. Jika ada baut-baut yang memang kurang ya tambahi. Itu untuk secara tidak langsung kita sudah beramal ya. Baut, ngamal baut itu udah termasuk kebaikan. Oke, kita coba nyalakan ya sobat-sobat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jasa bongkar pasang LCD ini ya lumayan ya sobat-sobat semua. Meskipun untuk pemula belum bisa, yang mungkin untuk hardwarenya ya pelajari dulu tata cara bongkar LCD, ganti LCD ya, atau screen, itu lumayan ya sobat-sobat semua. Nah ini dirasa memang LCD-nya sudah tested, maka dibuka saja segelnya ya. Jadi untuk versi MUI-nya ini kayaknya tampilannya MUI 12 ya. Ini Redmi 7A MUI 12. Coba kita tunggu apakah setelah dibanting anaknya ini ada masalah enggak ya sobat-sobat semua. Nah ini sudah masuk ke tampilan menu. Nah ini HP-nya dikunci, lalu saya sudah diberikan kodenya beserta nomor WA-nya. Oke mantap ya, aman ya, karena memang setiap pembelian LCD saya uji coba dulu. Dan ini LCD-nya ya lumayan nggak KW-KW amat ya. Jadi modalnya ini sekitar 200-an. Ada yang 150, ada ini yang 200 ya. Jadi kualitasnya agak lumayan baik. Kalau yang original 300-an ya. Oke, untuk kamera aman ya sobat-sobat semua. Jadi kalau yang harga standar itu ya enggak terlalu kuning ya di layarnya. Dia agak-agak sedikit bening, seperti mendekati aslinya atau originalnya ya. Nah ini sudah jadi ya sobat-sobat semua. Jadi step by stepnya untuk pembongkaran LCD pun itu ada ilmunya. Untuk pemula tetap semangat, meskipun saat ini mungkin masih bisa bongkar LCD, pasang touchscreen ya, itu udah lumayan. Tekuni saja merambah ke hardware, ke software ya. Lama-lama sesuatu yang kita tekuni itu nantinya itu akan kita petik hasilnya ya. Jadi begitu juga Bang Teksir dulu ya. Bisa ganti casing ya, terus pelajari. Pengen bisa ini, belajar lagi. Oh ini udah bisa, belajar lagi. Hanya seperti itu saja. Semua itu waktu ya. Pengaruh waktu. Jadi setiap waktu itu kita harus terus upgrade ya. Upgrade baik itu pengetahuan, wawasan baru. Karena mengenai servis-servis di HP Android sekarang itu semakin kesini ya semakin rumit ya sobat-sobat semua. Kita tetap harus banyak belajar, apalagi kita seorang otodidak ya. Yang terpenting kita banyak-banyak browsing ya, sambil nunggu user di counter, tidak ada kerjaan ya, perbanyak baca-baca informasi ya mengenai HP-HP Android terbaru ya. Karena meskipun
kita belum dapat servisannya, tetapi suatu saat kita kan kalau dapat sudah siap ya, sudah siap dan ilmunya pun sudah siap juga ya. Contohnya seperti untuk eksekusi flash ya, untuk hardwarenya, penyelesaian seperti tidak bisa dicas, dan masih banyak lagi problem-problem dunia Android ya untuk di tahun ini ya. Nah, ini sudah dipastikan aman ya sobat-sobat semua. Jadi tinggal kita siapkan notanya, dan tentunya untuk servis HP Android, untuk spare part HP Android itu berbeda-beda ya sobat-sobat semua, tergantung spesifikasinya juga. Semakin bagus Android, maka ya semakin lumayan juga untuk biaya servisnya. Tetap ada garansi ya sobat-sobat semua, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang terpenting. Kita kasih nota ke usernya, berikan waktu yang sudah ditentukan. Ketika digaransi wajib membawa nota tersebut ya. Itu prinsip saya. Jadi kalau nota hilang, meskipun itu masih waktu garansi, tidak saya terima. Nah, itu sistem servis di Bank Tekstil ya. Jadi setiap servis itu dikasih nota. Contoh servis datang tanggal 1 ya, kasih tanggal, nanti diambil tanggal sekian. Jika ganti LCD, kalau diambilnya itu tanggal 2 ya, kita nota di tanggal 2 itu tadi. Nanti kita kasih garansi berapa hari. Nanti selanjutnya kan jika user itu ada masalah dengan HP yang sudah kita servis, kita bisa melihat tanggal sesuai tidak dengan garansi yang sudah kita kasih. Jadi ketemunya itu tetap rapih ya sobat-sobat semua. Kita juga tidak dirugikan, user juga tidak dirugikan. Jadi garansi itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya seperti contoh LCD, jika itu pecah ya di luar tanggung jawab kita. Tetapi jika itu bergaris atau yang lainnya, kalau itu masih dalam proses garansi atau masa garansi, kita wajib bertanggung jawab. Itulah kita sebagai teknisi agar tidak direndahkan user. Jadi tanggung jawab itu perlu, meskipun terkadang perih ya rasanya. Ndak apa-apa. Yang terpenting kita bisa memuaskan user. Nah itu mungkin itu saja ya sobat-sobat semua, tutorial pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemula. Jadi tetap semangat ya. Untuk pemula jangan bosan untuk belajar ya, karena kedepannya PR kita sebagai teknisi itu lebih rumit. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.